Baik, alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Kembali kita bisa berkumpul bersama dalam sebuah majelis yang insya Allah Allah berkahi, ya Allah ridhai, ya Allah muliakan ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah taman-taman surga yang ada di dunia. Kita bisa merasakan sedikit kenikmatan, walaupun mungkin sedikit memaksakan diri pagi hari yang mungkin yang lain masih pada santai-santai tidur dan seterusnya. Allah memberikan rezeki kepada kita untuk bisa mentadabburi Quran, mentadabburi hadis, mentadabburi ilmu-ilmunya Allah. Mudah-mudahan ini merupakan awal yang baik untuk kita di pagi hari ini, sehingga insya Allah keseharian kita sepen- satu hari penuh kita ini insya Allah Allah jaga ya dengan kehidupan yang baik insya Allah. Salawat dan salam kepada junjungan besar kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa terus menjadi inspirasi buat kita semua. Insya Allah kita bisa terus ittiba'ur Rasul, bisa mengikuti jejak langkah beliau, keep istiqomah teman-teman, abang kakak ayah bunda, Yufillah ya til jannah insya Allah. Kenapa Abi bilang keep istiqomah? Ya, sejatinya ini menjadi sebuah pengingat buat Abi, sejatinya ini menjadi pengingat buat kita semua bahwa istiqomah itu tidak mudah, istiqomah itu sulit, istiqomah itu banyak tantangannya. Istiqomah itu kalau sendirian akan mungkin tak akan bertahan kita ya, tapi alhamdulillah kita berjamaah nih dalam sebuah majelis majelis MBA ya, Muslim Bidang Academy. Mudah-mudahan kita semua baik yang di Lampung, yang di Bogor, yang di Jogja, ada lagi di mana Jakarta, Bekasi mungkin ya, para orang tua asuh, para donatur yang soleh soleha, para wali santri, ya mudah-mudahan ya kita semua Allah takdirkan untuk terus bisa hidup dalam ketaatan dan mati pun sedang dalam taat-taatnya insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, abang kakak ayah bunda ya Allah, tak terasa sudah mau berganti tahun lagi ya. Ini udah November, mau Desember, bentar lagi juga mau Ramadan lagi, Maret gitu ya. Sangat terasa waktu begitu cepat berjalan. Walau alam nih, antum yang santri-santri ini merasa lambat atau cepat jalannya, ya? Rasa-rasanya waktu itu senantiasa apa ya, kurang gitu. Dari meeting ke meeting, dari syuro ke syuro, dari amal soleh ke amal soleh, dari kegiatan ya, dari aktivitas program-program yang kita lakukan, rasa-rasanya tidak cukup untuk kita bisa mengoptimalkan waktu untuk menebus dosa-dosa kita, untuk bisa mempersiapkan bekal kita menuju akhirat. Ya, sedangkan ajal nih semakin mendekat. Ya, tentu kita adalah orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Asr gitu kan. Kita adalah orang yang merugi kalau kita nggak sadar bahwa waktu yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah cepat berjalan, sangatlah apa ya, kalau kita kehilangan uang, kita kan bisa cari lagi gitu ya. Antum kehilangan 100.000 gitu, kehilangan 10 juta, kehilangan 2 miliar gitu ya, kehilangan berapapun. Kalau antum mau bangkit mencari lagi, insya Allah bisa. Tapi waktu ini adalah sebuah aset, sebuah harta yang kalau sudah lewat, ya kita nggak bisa lagi mencari waktu tersebut, mengulang. Ya, nanti belum ada yang namanya time machine gitu ya, mesin waktu gitu. Sehingga waktu ini menjadi sebuah aset, menjadi sebuah harta, menjadi sebuah sesuatu yang kalau antum betul-betul sadar, antum tidak akan menyia-nyiakan for every single moment gitu. Setiap waktu, setiap saat, setiap momennya tidak akan kita sia-sia. Ya, apalagi kalau kita bicara untuk beramal soleh. Kalau Abi
tipikal orang yang jangan-jangan gitu ya. Ini ini yang ada di kepala Abi gitu ya. Jangan-jangan ini adalah hari terakhir saya gitu. Jangan-jangan ini adalah kajian terakhir saya. Jangan-jangan ini adalah kesempatan terakhir saya untuk beramal soleh. Dan itu menjadi sebuah program di kepala Abi, menjadi sebuah program di pikiran Abi, agar supaya setiap harinya itu apa ya, produktif, optimal, jauh dari procrastination. Procrastination itu adalah kebiasaan menunda-nunda untuk kita beramal soleh. Ya. Karena abang kakak ya bunda, ya Allah satu, dosa Abi banyak. Kagak tahu dah dosa lu banyak apa kagak nih. Kayaknya dikit ya, Masya Allah. Nih. Kalau Abi nih sadar betul dosa saya banyak, maksiat, wes pokoknya berlumuran dosa. Amal soleh juga masih cupu, gitu kan, masih sedikit, bekal rasanya masih kurang lah gitu. Nah, ya terus kita tidak termotivasi untuk memanfaatkan setiap momennya untuk minimal minimal berniat untuk berbuat baik saja, ya. Karena niat baik itu sudah Allah catat, sudah Allah ganjar walaupun belum antum eksekusi. Itu kan luar biasa, maha baik Allah kepada kita. Walaupun Allah juga tahu ya, antum pura-pura berniat, kita pura-pura biar ya, makanya niatkan walaupun kita misalnya gini, antum berniat untuk umroh haji misalnya, walaupun antum belum ada uangnya sekarang, tapi benar-benar minta setiap sholat, minta sama Allah untuk Allah panggil ke tanah suci. Nah, niatkan sepenuh hati. Ya Allah, saya berniat untuk bisa bayar zakat 1 miliar setiap tahun. Wih, Masya Allah. Ya, tapi bukan sekedar omon-omon, cuman cuman apa ya, cuman minta tapi tidak memantaskan diri misalnya. Nah, terkait dengan ini, abang kakak ya bunda, ya Allah tadi Abi mencari dalil yang relevan gitu ya. Coba kita buka surat Al-An'am ayat 160. Abi bisa share screen ya. Surat Al-An'am ayat 160. Nah ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanah. Barang siapa yang berbuat hasanah, kebaikan, ya falahu. Nah, itu setidaknya buat diri kita sendiri kan kebaikan. Asyru amsalih. Allah itu akan membalas 10 kali lipat amalnya. Ya. Barang siapa berbuat kebaikan, sejati itu untuk buat dirinya sendiri, ya maksudnya kalau antum sedekah kan sebenarnya pahalanya kebaikan buat antum sendiri kan gitu. Ya. Maka Allah akan menggantikan 10 kali lipat amalnya. Oh, ini enak bener nih, dapat combo bonus. Manja bisayyi'ah, dan barang siapa berbuat kejahatan, sayyi'ah, sayyi'atihim. Fala yujza illa mithlaha. Ya, maka akan dibalas seimbang mithlaha, se seimbang, seumpamanya, sepermisalan tersebut dengan kejahatannya. Wahum la yuzlamun. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizalimi terkait dengan perhitungannya. Ya. Jadi kalau kita melakukan kebaikan itu langsung diganjar 10 kali lipat teman-teman. Tapi kalau kita melakukan keburukan 1 banding 1. Nah ini kan Allah ngasih kesempatan untuk kita curi start, bukan curi start ya. Allah tahu nih kita dosa kita lebih banyak. Dosa kita itu banyak pakai banget. Nah, di ayat ini seakan-akan Allah tuh memberikan kesempatan, "Hei Andika, hei Inka, hei Ananda Rizky, hei Uti, Adi." Ya, Adi udah berduaan terus nih. Nah, lu gua kasih kesempatan nih kata Allah. Ya, istilah kata kalau kita lagi apa ya, lagi balapan motor, balapan mobil, balapan sepeda gitu, ya kompetitor kita tuh lagi berhenti dulu, kita disuruh gas dulu ke depan gitu, dikasih fur gitu kalau kalau kita lagi main game lah ceritanya begitu. Karena kebaikan kita dikalikan 10, keburukan kita ya 1 kali 1, tapi catat dong,
gitu. Nah, kalau kita paham ayat ini, teman-teman, ya, ayat Al-An'am, surat Al-An'am, surat 6 ayat 160, ya. Kalau Abi ini nggak tahu kalau antum ya. Cuma kalau kita kan defaultnya manusia nih, kan selalu pengen untung, betul nggak? Kalau kita bicara untung dan rugi nih, kita kan pengen selalu untung. Kita bisnis pengen untung gitu. Nah, ketika kita berdagang, sejatinya kan kita sedang bertransaksi sama Allah kan. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Sejatinya kita sedang bertransaksi, kita sedang berniaga sama Allah dengan amal soleh kita ini. Ya. Jadi ibarat kata kalau misalnya antum nih, antum SPA gitu kan, absen. Satu kali absen itu adalah kebaikan. Ya, absen itu lagi presence, datang. Kalau antum izin, bolos gitu ya, itu sebuah keburukan. Anggaplah begitu. Ya, kalau keburukan, ya satu hari dikurangin 10.000 gaji antum. Ya, tapi kalau antum tiap hari masuk, per harinya dibayar 100.000 kan begitu, 10 kali lipat. Wah, ini kan kita pasti semangat untuk masuk, semangat untuk beramal soleh. Ya. Nah, hitung-hitungan dunia bisa jadi ada banyak zolimnya, bisa jadi ada banyak antum maunya sekian baru dibayar sekian, atau lupa ditransfer, atau udahlah, eh, harus setoran hafalan Quran dulu baru mungkin tuh merasa terzolimi, gini amat di pondok misalnya. Ya, ada sebuah sistem yang kita bikin supaya antum juga terus tetap taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bicara apa namanya? Matematikanya Allah, ya. Wahum la yuzlamun, maka sedikit pun tidak dirugikan. Antum itu tidak akan dirugikan dari sisi ujroh yang Allah berikan kepada kita. Kalau MB yang ngasih ujroh, mungkin di mata antum masih rugi. Wah, gua kerjanya begini, ya, digajinya sekian, misalnya begitu ya. Nah, tapi kalau sama Allah, ini tidak mungkin. Tapi kan sama Allah nanti di akhirat. Well, bisa jadi di dunia. Antum mungkin tidak sadar. Mungkin hitung-hitungan gaji kita, hitung-hitungan kita, keuntungan dagang kita, mungkin tidak sesuai dengan apa yang belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi dengan Allah memberikan kita kesehatan, coba. Allah berikan kita rezeki yang lain dalam bentuk jodoh, keluarga yang harmonis, hafalan Quran, kesehatan, gaji gede pun. Banyak orang yang gajinya gede, tapi uangnya habis buat pengobatan. Banyak. Sudahkah kita bersyukur akan rezeki Allah yang bentuknya bukan hanya sekedar uang? Ya, seringkali kita melupakan itu, teman-teman. Nah, dipuatkan dalam sebuah hadis. Ini, kami baca lagi nih hadisnya. Hadis Bukhari, nomor 6126. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang beliau meriwayatkan dari Rabbnya, dia berfirman, yang beliau sabdakan, Allah menulis kebaikan dan kejahatan. Jadi Allah catat, guys. Ya. Allah menulis kebaikan dan keburukan, kejahatan. Selanjutnya, beliau menjelaskan, siapa yang berniat melakukan kebaikan, kata Rasulullah ya. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, lantas dia tidak jadi mengamalkannya. Nah, jadi antum baru niat tuang, ya. Niat menikahi si fulan, fulanah, boleh juga gitu kan. Selama tegak dalam syariat. Ya. Banyak tuh yang titip-titip doa kemarin di Mekah Madinah kan, udah mulai nyebut-nyebut nama, Masya Allah. Tenang, tetap menjadi rahasia. Tergantung sih upetinya bayar berapa ke Abi, biar Abi nggak bocorin gitu ya. Berniat melakukan kebaikan, lantas dia tidak jadi mengamalkannya. Jadi ini baru niat, guys. Semua nih teman-teman yang ada di majelis Bismillah Academy pagi hari ini. Belum sempat antum melakukan, mengeksekusi. Eh, udah apa ya? Misalnya antum naik haji, udah mulai nabung, udah mulai buka tabungan haji, begitu. Udah mulai nabung buat Idul Kurban gitu. Nah, tapi belum sempat kita melakukannya. Terus kita meninggal dunia, misal begitu. Ya.
Ya bahkan belum meninggal dunia pun, gitu kan. Tapi belum sempat tereksekusi, ya siapa yang berniat melakukan kebaikan lantas dia tidak jadi mengamalkannya, Allah mencatat satu kebaikan di sisinya secara sempurna. Oh, baru niat saja langsung dicatat. Oke, ya langsung dicatat. Jika dia berniat, jika dia berniat, lantas dia mengamalkannya. Nah, kalau niatan kita tereksekusi, ya, Allah mencatatnya 10 kebaikan. Jadi kalau baru niat, dicatat satu. Begitu dilaksanakan, dieksekusi, dikalikan 10. Masya Allah. Bahkan, kata Rasulullah, ya, hingga dilipat gandakan 700 kali. Masya Allah. Bahkan, dilipat gandakan hingga tidak terbatas. Habisin merinding nih membaca hadis ini, teman-teman. At the end kan ini, itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak prerogatif, ngerti ya? Pak Prabowo udah jadi presiden. Hak prerogatif, terserah dia, hak prerogatif dia, hak dia untuk milih siapapun presidennya. Nah, begitu. Sorry, menteri-menterinya. Ya kan? Itu hak prerogatifnya Pak Prabowo sebagai presiden. Nah, hak prerogatifnya Allah tuh suka-suka Allah mau yang jelas minimal kalau antum sudah mengeksekusi Allah kalikan 10 itu minimal. Mau Allah kalikan 20 kek, mau Allah kalikan 70 kek, 700 bahkan unlimited, tidak terbatas di sini kan. Bahkan lipat gandakan hingga tidak terbatas. Itu terserah Allah. Tugas kita husnuzon aja sama Allah. Dan bagaimana kalau ternyata rezeki kita itu Allah kalikan 700 kali lipat, 1000 kali lipat, bahkan infinity tak terbatas, terus antum malas beramal soleh, malah dosa dibanyakin. Hmm, hmm, hmm. Gitu. Itu kayak kita nggak ngerti dikasih state combo bonus sama Allah gitu. Ini fase Allah kasih bonus buat kita. Sebaliknya, barang siapa yang berniat melakukan kejahatan, kemudian dia tidak jadi mengamalkannya. Jadi sudah berniat melakukan kejahatan, ya. Terus dia tidak jadi mengamalkannya. Allah menulis satu kebaikan di sisinya secara sempurna. Tuh, udah berniat jahat, nggak jadi. Bisa jadi mungkin nggak jadi juga karena kesempatannya hilang. Wah, apa ya? Gue udah mau nyuri nih bobol ATM. Hujan. Nggak jadi karena hujan gitu. Bilang maling takut sama hujan ceritanya gitu ya. Intinya nggak jadi. Ketika kita mengabandon, membatalkan, mengcancel amal salah kita tuh yang sudah kita niatkan, ternyata itu Allah catat sempurna sebagai satu kebaikan. Ini Masya Allah. Ya. Jika dia berniat melakukan kejahatan dan dia melakukannya, Allah menulisnya sebagai satu kejahatan saja. Tuh hadisnya. Jadi kalau berniat jahat, terus batal, ya dicatat sebagai sebuah kebaikan. Sama kayak baru berniat amal soleh kan, gitu. Nah, kalau antum eksekusi itu amal salahnya, itu diganjarnya satu kesalahan, satu keburukan yang dicatat. Tapi kalau antum meniatkan beramal soleh, antum eksekusi dengan baik, ya apalagi antum POAC kan gitu kan, wah diplanningkan, diorganisekan, diactionkan, ya kan, dievaluasi, dikontrol, ya kita belajar itu semua itu, aduh masya Allah, memplanningkannya sudah pahala. Meetingnya aja nih, ya sisi and the Gang bagian program, wah itu udah pahala. Ya, di action kan, itu dikalikan 10 bisa, kalikan 100, kalikan 700, kalikan unlimited, beribu-ribu kali, infinity gitu ya, itu udah tak terbatas, tak terhitung, dikalikan gitu. Wallah alam besok itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dieksekusi. Mau eksekusinya berhasil atau kagak, antum bikin apa? Festival yatim bahagia.
Terus acaranya nggak sesuai dengan yang kita ekspektasikan, itu nggak urus. Allah itu ngelihat prosesnya, lihat hasilnya. Kalau lihat prosesnya udah benar dalam ketaatan semua dan yang kita lakukan adalah kebaikan, Allah catat berkali-kali lipat. Ya, urusan hasil kerja kita seperti apa hasilnya itu udah bukan, itu juga hak prerogatif Allah. Hasilnya serahkan pada Allah. Hak kita, kewajiban kita, ranah kita tuh di fase ikhtiar, guys. Gitu. Ya. So, di surah Al-An'am ayat 160 dan hadis tadi 6167 Al-Bukhari hadis riwayat Bukhari itu harusnya menjadi sebuah inspirasi, motivasi, Quranic motivation kita pagi hari ini untuk bisa minimal yang senantiasa berniat mentajadidun niat, memperbaiki, memperbarui niat kita, memelihara niat kita, ya, membesarkan niat kita, meluaskan niat kita. Maksudnya gimana, Bi? Ya Allah, saya pengen jadi orang kaya ya Allah. Itu niat baik tuh. Antum besarkan lagi. Ya Allah, saya ingin bisa zakat 1 miliar per tahun ya Allah. Itu makin besar lagi. Ya Allah, saya ingin bisa jadi orang kaya. Saya ingin bisa bayar zakat 1 miliar per tahun. Ya Allah, dan saya ingin bisa membantu ya sebanyak-banyaknya orang. Minimal tahun ini ada 5 orang yang saya bantu bisa berbayar zakat juga 1 miliar per tahun. Wah, itu makin luas lagi. Ya Allah, saya ingin punya 1.000 rumah anak yatim ya Allah. Nah, gitu. Itu kan makin luas tuh niatan kita. Tereksekusinya kapan? Wallah alam bisawab. Ya, tapi kita harus memantaskan diri. Ya Allah, kita ingin membangun 918 kawasan ya Allah. Ya, kawasan Masjid Allah. Niat aja dulu. Udah Allah catat, men. Apa itu tereksekusi? Ya, kita pantaskan diri. Terus kita benahi diri. Ya, jadi perbarui niat, pertajam niat kita, besarkan niat kita, luaskan niat kita. Karena antum kan gini, dikasih rezeki. Kalau antum niatnya hanya untuk diri antum, ya sudah dikasih cukup aja buat makan 3 hari sekali, katakan begitu. Tapi kalau antum memikirkan perut banyak orang, ya Allah kasihnya lebih banyak lagi karena Allah tahu kalau antum dikasih banyak rezeki, Allah itu rezeki yang kita dapatkan itu akan kita bagi ke banyak orang. Berawal dari niat, eksekusi dengan baik, boom, ratusan, ribuan, jutaan, miliaran kali Allah akan catat sebagai kebaikan. Syaratnya dua, niatnya karena Allah, ya caranya benar sebagaimana yang Rasulullah SAW pernah contohkan kepada kita. Begitu ya teman-teman, abang kakak ya bunda ya warahmatullah, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, memotivasi kita semua untuk terus istiqomah beramal soleh, terus berbuat baik, terus berniat baik, eksekusi dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah legacy, menjadi sebuah warisan peradaban dari kita semua, dan Allah akan catat, Allah tidak akan menzolimi kita, Allah akan ganjarkan dengan sempurna terhadap apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang dari Habib pribadi. Terima kasih. Jazakumullah khair. Kita ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Inka.